Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students, how are you today? Hopefully you and us still in a good condition. So I'd like to say happy Eid Mubarak for us as a Muslim. Taqabbalallahu minna wa minkum. And today what we are going to learn about. So before continuing it, let's say basmalah together. Well, smart students, today we are going to learn about singular and plural noun. So, before we start our lesson today, let's see goal of learning today. Smart students, there are 3 learning goals of our material. The first is memahami fungsi sosial dari singular and plural noun. Yang kedua, mengidentifikasi singular and plural noun dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir, mengidentifikasi unsur kebahasaan, the word order. Hari ini kita akan belajar tentang singular and plural. Singular adalah tunggal, sedangkan plural artinya jamak atau benda lebih dari satu. Sedangkan singular adalah benda hanya satu saja. Nah, biasanya singular itu diawali dengan huruf e atau n, artikel e atau n. Artinya e atau n dalam bahasa Inggris adalah sebuah, seekor, atau satu gitu. Jadi bisa sebuah, bisa seekor. Nah, itu digunakan untuk kata benda yang berawalan selain huruf A, I, U, E, O. Contohnya adalah a book, a glass, a table. Karena book ini berawalan dengan huruf B, maka dia menggunakan artikel a. A glass, karena glass berawalan dengan huruf G, maka dia menggunakan artikel A. Kemudian table, karena table menggunakan huruf T di awal, maka dia juga menggunakan artikel E. Jadi kalau misalnya kita artikan satu-satu, a book artinya adalah sebuah buku, a glass sebuah gelas, atau a table adalah sebuah meja. Sedangkan huruf n atau artikel n ini kebalikan dengan e. N ini digunakan apabila nounnya berawalan dengan huruf A, I, U, E, O. Contohnya adalah an apple, sebuah apel, an hour, 1 jam, an orange, 1 jeruk. Karena apple berawalan dengan huruf E, maka dia menggunakan n. Sedangkan hour, karena pengucapannya itu dengan menggunakan huruf vokal hour, maka dia berawalan dengan huruf n, bukan berawalan dengan huruf a. Sedangkan an orange, karena dia berawalan dengan huruf o, maka dia diawali dengan huruf n gitu. Nah, sedangkan plural atau jamak, dia digunakan untuk kata benda lebih dari satu. Ciri-ciri paling umum yang digunakan adalah biasanya kata benda yang lebih dari satu itu ada tambahan s atau es-nya di belakang. Contohnya, 3 meja. Ada lebih dari 1 meja kan? Berarti bahasa Inggrisnya adalah 3 tables. Karena lebih dari 3, maka di belakangnya ditambahin dengan huruf s. 5 kucing. 5, kita tulis 5, kucing bahasa Inggrisnya adalah cat. Karena dia lebih dari 1, maka di belakang cats kita tambahin dengan huruf S. Jadi 5 kucing jadinya adalah 5 cats. Sudah paham di awal tentang singular dan juga plural? Ini adalah bentuk umumnya. Kita ke bentuk-bentuk plural yang biasa digunakan. Nah, aturan umum dalam plural adalah dengan menambahkan S di belakang kata benda. Contohnya adalah book, jadi books. Kemudian car, jadi cars. Students, jadi students. Ada tambahan S-nya di belakang. Kemudian
Aturan yang kedua adalah benda yang berakhiran dengan S, SS, SH, X, Z, CH, maka di akhir kata ditambahkan dengan huruf ES. Contohnya, bus, karena dia berakhiran dengan huruf S, maka menjadi buses dengan ditambahkan ES. Box, jadi boxes. Kiss, jadi kisses. Tambahkan dengan huruf S. Berikutnya, apabila huruf dalam noun berakhiran dengan huruf Y, ada dua aturan yang berlaku. Aturan yang pertama adalah apabila sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan atau huruf mati, maka ditambahkan dengan IS di belakangnya. Y-nya diganti dengan I, kemudian ditambahkan dengan huruf ES. Contohnya adalah city, jadi cities. Y-nya berubah menjadi I. Di sini kemudian ditambahkan dengan ES. Story, karena R ini adalah huruf konsonan, maka Y-nya diubah menjadi I, kemudian ditambahkan dengan S. Jadi story, jadi stories. Lady, jadi ladies. Aturan yang kedua, apabila sebelum huruf Y adalah huruf vokal A, I, U, E, O, maka tinggal menambahkan huruf S saja di belakang. Contohnya adalah boy menjadi boys, D menjadi days, K menjadi case. Setelah huruf Y, berikutnya adalah huruf O. Apabila huruf terakhir dari noun adalah huruf O, maka ada dua aturan juga yang berlaku, sama seperti kayak huruf Z. Apabila di sebelum huruf O adalah huruf konsonan, maka ditambahkan dengan ES. Contohnya adalah potato. Karena huruf O sebelum huruf O adalah huruf T di sini, artinya adalah huruf mati, maka jadinya kita hanya perlu menambahkan ES di belakang. Jadi potatoes. Hero, jadi heroes. Tomato, jadi tomatoes. Dan apabila sebelum huruf O adalah huruf vokal, maka tinggal kita tambahkan dengan huruf S. Contohnya adalah video, jadi videos. Radio, jadi radios. Zoo, jadi zoos. Next, apabila noun ini berakhiran dengan huruf F atau FE, maka F-nya diganti menjadi huruf V, kemudian ditambahkan dengan ES. Contohnya adalah knife, jadi knives. Wolf, jadi wolves. Leaf, jadi leaves. Jadi di sini V-nya, F-nya berubah menjadi V, kemudian ditambahkan dengan huruf ES di belakang. Tidak hanya bentuk noun yang regular, artinya ada beberapa kata yang mempunyai aturan yang berbeda seperti yang tadi. Nah, namanya adalah irregular noun. Dia mempunyai bentuk singular dan juga plural yang berbeda, tidak mengikuti aturan yang tadi. Kalau mengikuti aturan yang tadi kan tambahkan S atau ES begitu. Nah, untuk yang satu ini benar-benar berbeda banget dari aturan yang tadi. Saya mempunyai beberapa daftar dari irregular noun yang sepertinya harus dihafal. Kalau misalnya tidak dihafal, kita bakalan nggak tahu gitu ya. Begini, ini adalah beberapa daftar dari irregular noun yang harus kita tahu. Contohnya adalah man, jadi men. Woman, jadi women. Child, jadi children. Ox, jadi oxen. Mouse, mice. Fish, fish. Goose, geese. Foot, feet. Tooth, teeth. Datum, data. Bacterium, bacteria. Alumnus, alumni. Fungus, fungi. Index, indexes. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk irregular noun yang harus kalian tahu, yang harus kalian hafalkan, yang mempunyai aturan berbeda dari aturan plural yang sebelumnya. Smart students, those are our material today. Hopefully you will understand the material about singular and plural noun. So thank you so much. I am Ustazah Shana. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.